Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Herawati Irawan dan rekan saya Muhammad Syahid Ridha akan menjelaskan penggunaan CAT Tools Trados dalam penerjemahan CV. CAT Tools atau Computer Assisted Translation Tools atau piranti penerjemahan berbantuan komputer PPBK adalah perangkat lunak untuk membantu pekerjaan seseorang penerjemah atau seseorang yang bekerja di bidang bahasa untuk mengedit, mengolah, dan menyimpan terjemahan. CAT Tools ini ada bermacam-macam, diantaranya ada Localize, SmartCAT, Across, Omega T, MemoQ, Trados, dan yang lainnya. Akan tetapi kali ini kita hanya akan mempraktekkannya pada Trados yang merupakan CAT Tools yang paling terkenal di antara yang lainnya. Baik, pertama saat kita sudah masuk ke aplikasi Tradosnya ini, tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian untuk filenya kita bisa drag filenya langsung, bisa juga kita klik yang ini. Kita masukin filenya. Nah, di sini ada dua tampilan menu. Yang pertama di sini ada Translate a Single Document. Ini menerjemahkan secara cepat. Tampilannya seperti ini. Di sini ada bahasa sumber dan bahasa targetnya. Akan tetapi kita akan menerjemahkan lewat menu yang lainnya yang tadi. Kita ulang. Masukkan filenya. Kemudian kita pakai menu yang ini, yang Create New Project. Untuk menu yang akan ditampilkan di Create a New Project, yang pertama kali itu ada One Step. One Step ini itu kita bisa isi nama proyek. Nah, proyeknya ini kita namakan, di sini saya sudah namakan CV 0002. Kemudian kita bisa mengubah lokasinya di sini dan juga bahasa sumber dan bahasa targetnya. Kita ubah bahasa sumbernya di sini di bahasa Arab. Lalu bahasa targetnya kita ganti ke bahasa Indonesia. Kita pencet next. Kemudian pada selanjutnya itu pada menu general. Pada menu general ini untuk project description-nya itu kita isi misalnya proyek UAS. Nah, di sini juga bisa kita isi nama customer kita. Kemudian langsung aja kita next. Langkah selanjutnya itu kita klik next dulu. Nah, di sini ada translation resources. Di sini tuh terdapat translation memory dan juga term base. Akan tetapi kita tidak akan membahasnya di sini. Di sini ada create. Kemudian kita klik next. Selanjutnya itu ada menu term base yang tadi kita sudah lihat itu. Nah, menu term base ini adalah term kata istilah suatu bahasa tertentu dalam bidang tertentu, sehingga nanti ketika kita tidak salah dalam menerjemahkan term tersebut. Oke. Kemudian kita klik next. Selanjutnya yaitu ada Trados Group Share, yaitu untuk membagikan proyek kita dengan orang lain agar dikerjakan bersama-sama. Kemudian kita next. Nih, di sini ada perfect match, yaitu apabila kita telah menerjemahkan suatu file
dan file itu memiliki banyak kecocokan, maka bisa kita masukkan ke sini. Misalnya sudah menerjemahkan ijazah atau juga CV dan kita ingin menerjemahkan lagi, maka bisa kita masukkan ke sini. Kemudian kita next. Nah, di sini menu selanjutnya ada page text, yaitu apabila kita ingin menerjemahkan banyak dokumen di sini. Kemudian kita next. Ada summary. Summary itu untuk melihat detail dalam produk yang akan kita terjemahkan. Misalnya di sini tadi ada namanya CV0002 dan beberapa detailnya, source language-nya, juga target languages-nya Indonesia. Kemudian terakhir kita finish dulu. Nah, terakhir di sini ada preparation, yaitu persiapan aplikasi Trados dalam mempersiapkan dokumen kita. Kita juga sebenarnya bisa mempersiapkan dokumen kita pada one step di awal. Nah, kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan membahas menu pada bagian kiri yang ada di bawah. Tampilan pertama yaitu ada welcome. Nah, seperti tampilan ini. Kemudian ada project, yaitu berisi project-project yang sudah kita terjemahin. Nah, di sini ada beberapa. Kemudian ada menu files. Nah, jika kita menerjemahkan banyak project, dia akan keluar semuanya di sini. Nah, kalau ini kan baru cuma satu. Nah, kemudian ada menu reports. Nah, di sini kita bisa mengetahui jumlah hurufnya dan juga perubahan-perubahan yang telah kita lakukan dalam menerjemahkan. Nah, di sini contohnya. Kemudian ada menu editor. Di menu editor ini nanti ketika kita akan menerjemahkan filenya di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada menu translation memory. Nah, ketika kita punya translation memory yang lama, kita bisa masukkan lewat ini, open, dan bisa juga kita buat yang baru. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat translation memory. Untuk membuat translation memory, kita bisa membuatnya di menu awal pada saat membuat file baru, dan bisa juga itu lewat sini, menu yang ada di bawah ini, chat translation memory. Kemudian kita klik yang new. Nah, di sini itu kita beri nama, itu misalnya CV Arab, dan kita next dan yes. Lalu fields ini untuk bidangnya bisa kita klik akademik dan next. Ini bahasa sumbernya itu. Nah, di sini nanti ada tanggal, waktu, nomor, akronim, variabel, dan lain sebagainya. Sini ada bahasa Arab Indonesia. Kemudian kita finish. Dan setelah complete kita close. Nah, saya lanjutkan di sini terkait cara penggunaan translation memory. Ini ada beberapa yang sudah saya terjemahkan di sini. Nah, gunanya translation memory ini kemudian nanti dia akan memberitahu kita apakah sudah diterjemahkan atau belum. Nah, di dalam Trados sendiri itu
Ternyata di sini kalau misalnya nomor atau email itu langsung automated translate. Jadi dia langsung menerjemahkan dari kiri ke kanan. Ini tadi saya tidak menerjemahkan atau menulis lagi, tapi langsung diterjemahkan. Kemudian nanti kalau misalnya nih, nah di sini saya telah menerjemahkan gelar sarjana dalam bidang matematika, Syahadatu Baccalaureate fi Riyadiyat. Lalu di bawahnya di sini ada juga yang hampir mirip. Nah, lisensi. Nah, jadi syahadatunya sama, tapi beda di lisensi. Ini kan license, ini bachelor atau sarjana. Jadi dia memperlihatkan bahwasanya kesamaannya 83%, bedanya tadi di bachelor dan lisensi. Ada juga bawahnya syahadatun magister. Nah, jadi berbeda sama yang bachelor yang di atas. Nanti kita perbaiki, contohnya itu. Ada juga CM, yaitu contact match. Jadi dia sama. Saya di atasnya sudah menerjemahkan nih Ismul Jami'ah, Ismul Ma'had. Jadi persis sama, maka dia langsung menerjemahkan nih. Kontaknya udah sama nih. Jadi langsung nama universitas atau institut. Coba kita contohkan lagi di sini, kita ambil yang ada kesamanya Ismu Syirkah, nama perusahaan. Jika sudah, klik Ctrl Enter. Nah, ini di sini langsung dia karena sama 100%. Kalau mau kita masukkan, kita klik saja Ctrl Enter lagi. Nih, tandanya tanda betul sudah. Tanda menunjukkan sudah pas. Nah, itu. Contoh lain ini tahunnya sedikit berbeda. Coba kita terjemahkan. Oh, dia automatic translate lagi karena dia tahun. Tapi ini kelihatannya terbalik karena dia kan bahasa Arab. 2022 2020 harusnya tetap 2020 2022 karena urutan tahun. Sedang kita Ctrl Enter. Nah, yang bawahnya 2016 2020 dia menyesuaikan lagi di sini. Nah, ini kita enter sudah karena betul. Nah, lalu kita terjemahkan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa ekspor translation memorinya itu di menu kiri bawah. Ini ada tulisan translation memory. Ini sudah saya terjemahkan semuanya. Untuk cara mengekspor translation memorinya, bisa klik di bagian bawah kiri bawah, lalu ada tulisan export di sini. Nah, bisa kita ekspor, kita cari tempatnya, kita cari saja di download. Dia namanya tmx file, kita tulis CV Arab Indonesia. Oke, save. Kemudian filternya tidak usah, lalu kita finish. Oke, close. Begitu cara untuk mengekspor translation memory. Nah, selanjutnya kita akan melakukan impor translation memory. Tadi kita telah melakukan ekspor, lalu bagaimana cara mengimpor translation memory. Di sini saya telah memasukkan file yang baru. Jadi kita akan menerjemahkan 2 CV. Ini masih kosong. Sedangkan CV yang satunya kita telah terjemahkan. Lalu bagaimana cara mengimpor translation memory ke CV yang kedua. Nah, cara mengimpornya itu yaitu kita masuk ke project setting. Nah, setelah itu nanti di project setting pertama kita buat dulu translation memorinya, klik create, kemudian kita namai di sini CV 007 sesuai dengan nama
file kita supaya mudah. Kemudian kita next, kita isi tadi akademik, next. Ini tadi macam-macamnya, ada tanggal, waktu. Di dalam transaksi memorinya kita masukkan saja, finish. Setelah finish kita close. Nah, di sini ada transaction memory yang baru. Kemudian kita klik di atasnya import. Jadi kita buat dulu yang baru, baru kita klik import ke dalamnya. Kita klik import, kita cari filenya di ini deh. Setelah itu next, ini kemudian kita next saja dan finish. Nah, ini sudah terbaca 32, yang terimport 32 paragraf atau kalimat atau frasa. Close, baru kita checklist. Nah, baru kita klik OK. Kita lihat apakah sudah. Nah, ini sudah nih tandanya, sudah terimport. Jadi kan tidak ada. Kita cek lagi yang bawahnya. Nih sudah juga. Nah, caranya supaya bisa langsung otomatis, kita klik juga Ctrl Enter. Ini belum, karena ini belum. Di bawahnya sini kita klik Ctrl Enter. Nah, dia otomatis kalau memang sama. Nah, mungkin begitu caranya untuk mengimpor translation memory. Jadi kalau kita sudah punya translation memory itu supaya lebih mudah, kita impornya begitu ke file yang lain. Memang lebih mudah memakai MemoQ karena tidak perlu membuat translation memory yang baru. Sedangkan kalau memakai Trados itu dia harus membuat file translation memory dulu, baru kita impor ke dalam file yang baru tersebut.